Selamat datang saudara-saudara pada pelajaran yang kedua tentang seri tanda-tanda akhir zaman di masa krisis COVID-19. Nah saudara-saudara, di dalam seri ini kita sudah mulai dengan peralihan zaman. Sekarang kita akan melihat peralihan zaman bagian yang kedua yang secara khusus dari Matius 24 ayat 1 sampai 3. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi, di dalam peralihan zaman dari zaman bait Allah di masa Yesus sampai kepada bait Allah masa kini, satu pertanyaan penting adalah, kapankah akhir zaman? Nah, kita sudah melihat di dalam pelajaran yang lalu itu ada 3 bukti bahwa zaman bait Allah yang lama sudah selesai. Yang pertama, kita melihat Yesus meninggalkan bait suci itu pada tahun 30 Masehi. Kedua, kita melihat tirai tempat Maha Kudus dirobek dari atas sampai ke bawah pada waktu Yesus disalibkan juga pada tahun 30 Masehi. Baru bukti yang ketiga bahwa bait suci dan masanya sudah selesai adalah tentara Roma membinasakan bait suci pada tahun 70 Masehi. Jadi ketiga hal ini membuktikan zaman yang lama sudah berakhir, zaman peralihan sudah mulai. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat yang bagian kedua di sini, zaman bait suci sudah berakhir. Nah, ini adalah kisah Yesus dan perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes 4 ayat 20 sampai 23. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini," kata perempuan itu. "Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah api yang tidak kamu kenal. Kami menyembah api yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Jadi saudara-saudara, kita melihat Yesus sedang menjelaskan bahwa bukan lokasi seperti di gunung-gunung ataupun di kota Yerusalem. Jadi bukan di Bukit Bait Suci. Karena banyak orang sudah berpikir bahwa lokasi yang hanya 15 hektar tanah ini adalah tempat yang setan inginkan atau antikristus inginkan. Tidak, saudara-saudara. Allah menghendaki penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran. Kenapa? Karena zaman bait suci yang lama sudah berakhir, sudah transisi. Kita sudah beralih ke dalam zaman yang baru, di mana gereja Tuhan, tubuh Kristus, adalah bait Allah yang sesungguhnya. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 3, 16 sampai 17. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Ini juga diteguhkan di dalam Efesus 2, 19 sampai 21. Bahwa kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Jadi gereja Tuhan adalah bait Allah. Bait Allah ini juga kalau kita melihat di dalam zaman perjanjian lama,
disamakan dengan bukit rumah Tuhan yang akan dibangun di akhir zaman. Di dalam zaman Perjanjian Lama, kita melihat ada 3 bukit yang penting. Masing-masing adalah tempat terakhir bait suci pada zamannya. Yang pertama di Bukit Gibeon. Ini adalah tempatnya kemah Musa. Yang kedua Bukit Sion. Ini adalah tempatnya Pondok Daud. Dan yang ketiga di Bukit Moria yang disebut bait suci Salomo. Nah, seperti Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 katakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bukit Gibeon, Bukit Sion, Bukit Moria. Lalu di atasnya adalah bukit rumah Tuhan. Ini adalah bait suci yang sesungguhnya. Bait Allah yang sesungguhnya, yaitu gereja Tuhan. Nah, justru inilah yang dimaksudkan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Ini adalah tempat yang diinginkan antikristus. Bukan bait suci atau bukit bait suci di Yerusalem, tetapi gereja Tuhan tubuh Kristus yang di seluruh dunia. Tempat kemuliaan Allah. Itu yang mau diduduki oleh antikristus. Jadi Paulus katakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia terhaka, yaitu antikristus itu. Yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Ini bait Allah bukan gedung fisik di Yerusalem. Dia mau merebut kekuasaan di dalam tubuh Kristus karena itu adalah tempatnya kemuliaan Allah. Dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi di dalam pembacaan itu kita melihat istilah hari itu. Maksudnya kedatangan kedua Yesus. Kita melihat kata murtad. Itu berbicara tentang sepertiga yang akan meninggalkan Yesus. Manusia derhaka, itulah antikristus. Bait Allah, itu adalah gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Nah, rencana setan tidak pernah berubah sejak pemberontakannya pada masa semula. Dia mengingini tempat hadirat Allah, kemuliaan Allah di Bukit Sion, gereja Tuhan. Dan kita akan lanjutkan sebentar di dalam sesi berikut. Tadi kita sudah melihat bahwa setan mengingini tempat hadirat Tuhan. Bahkan ini juga adalah sifat yang sama yang kita melihat di dalam antikristus. Jadi di dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14, kita melihat kelima ucapan iblis, aku hendak. Perhatikan di dalam ayat-ayat itu. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan, dikatakan di sini bahwa dia ingin duduk di atas bukit pertemuan. Itu bukan Bukit Moria, ini justru Bukit Sion. Bukan tempatnya bait suci Salomo yang ada pada zaman Yesus. Karena di sini dikatakan, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Itu Bukit Sion. Itu adalah gereja Tuhan. Itu adalah tubuh Kristus yang berulang-ulang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah umat yang percaya kepada Yesus. Jadi bukan Bukit Moria yang dicari setan. Tetapi yang dia cari adalah bait Allah, tubuh Kristus. Itu sebabnya, khususnya di dalam masa COVID-19 ini, kita harus menjaga diri, menjaga persekutuan dan keintiman dengan Allah. Jaga persekutuan saudara dengan saudara, di dalam persekutuan bersama-sama. Dan juga kita mau menjaga diri supaya kita tetap boleh bersaksi dan membawa kasih Yesus kepada orang-orang yang lain. Di dalam 1 Korintus 3:17, Paulus menyimpulkan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maksudnya umat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus, bukan sebuah gedung yang di Yerusalem, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah
adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bukan sebuah gedung yang setan ingin rebut dan menghancurkan adalah gereja Tuhan. Jadi mari kita perhatikan tanda-tanda ini dan nanti kita akan lanjutkan di dalam sesi yang berikut.